Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, sudah lama ya gak kita dengar ngabalin di publik. Dan sekarang muncul lagi. Tapi bukan ngabalin namanya, kalau nggak bikin kontroversi di media. Kita dapat kabarnya dari Kumparan, ini judulnya Ngabalin .2. Indonesia banyak uang untuk bangun ibu kota Nusantara. Wow, banyak uang. Ini Indonesia yang mana yang dimaksud ngabalin ya? Kan kita tahu persis, Indonesia ini sedang dalam kondisi yang super duper repot di berbagai aspek kehidupan kita. Hutang Indonesia makin membesar, rakyat masih kerepotan untuk move on, untuk kembali meningkatkan kesejahteraan. Ini bilang Indonesia banyak uang. Kita simak aja deh kabarnya ya. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin mengatakan Indonesia punya banyak uang untuk membangun ibu kota negara yang baru. Jadi sumber uang tentu menggunakan APBN, tak mungkin menggunakan yang lain. Ini kita dengar tempo hari Pak Presiden bilang, untuk membangun Indonesia, untuk membangun ibu kota negara baru tidak akan menggunakan APBN. Karena biaya yang sangat besar, 466 triliun. Ya memang kemudian direvisi oleh Pak Jokowi sendiri. Yang lewat Sri Mulyani disampaikan bahwa biaya pemindahan ibu kota tahap awal akan menggunakan dana PEN, dana pemulihan ekonomi. Nah, itu kan peruntukannya untuk meningkatkan perekonomian warga negara, bukan untuk pembangunan fisik ibu kota baru. Dan kita juga sudah dengar respon dari Sri Mulyani yang ditegur seperti itu oleh anggota DPR. Oh begitu ya? Oke, kalau gitu kita cari alokasi dari anggaran yang lain. Lah. Kembali saja ke Ngabalin ya. Indonesia banyak uang untuk membangun IKN. Nah, ini disampaikan saat Ngabalin ikut mendampingi kunjungan kerja Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Batam hari Senin kemarin. Menurut Ngabalin, pembangunan strategis dari Istana Negara tak mungkin dibiayai oleh swasta dan harus lewat APBN. Ada banyak infrastruktur yang harus dibangun dan tidak semua sumber APBN. Ada kerjasama pemerintah, badan usaha, dan lain. Gimana ini? Ia menyebut bahwa pembangunan ibu kota baru telah melalui proses yang matang dan kajian mendalam. Tapi faktanya Pak, masyarakat di sana di calon ibu kota baru sudah didatangi oleh Najwa Shihab dan yang lain-lain. Mereka bahkan tidak tahu apa-apa. Mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka nggak dapat sosialisasi. Sampai nelayan saja ketar-ketir lah. Ternyata di sini nanti udah nggak boleh lagi kalau sudah jadi ibu kota. Terus kita cari makan di mana? Belum penduduk lain pun sama seperti itu. Pak, sekarang aja di sini banjir. Apalagi kalau nanti ada pembangunan, makin banjir lah. Itu kan fakta di lapangan. Bahwa belum ada persiapan yang matang. Ingat loh, gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Nah ini malah dibilang sudah matang. Pemerintah sudah melakukan seluruh langkah untuk memutuskan pembangunan IKN. Kita dukung saja biar berjalan lancar. Kita dukung Pak program-program pemerintah kalau memang itu berdasarkan perencanaan yang matang. Ini tidak. Bukankah kita harus fokus pada upaya untuk membangkitkan ekonomi di negeri ini? Iya kan? Jangan dulu lah ngurus-ngurus pindah ibu kota. Saat ini, menurutnya banyak yang tidak tahu tentang kebijakan pemerintah. Ia pun berharap kritik yang diberikan tidak sekedar omongan kosong. Lah, justru kita rakyat jelata meminta data itu. Mana kajian akademisnya? Ya, sudah ada kemarinnya dibahas di Refli Harun. Itu pun dicoret-coret oleh profesor. Dan bukan sekedar naskah akademik, tapi penjelasan yang lugas untuk rakyat. Sampaikan datanya, sampaikan analisanya, hasil risetnya dengan bahasa rakyat. Kan itu yang kita tunggu. Dari situlah kemudian diskusi bisa kita mulai. Ini kan tidak ada. Rakyat yang di sana aja nggak tahu kok. Tentu tidak semua. Tapi kan ini proyek yang besar. Dan satu lagi hal. Contoh dari negara-negara lain yang memindahkan ibu kotanya. Itu semuanya tidak ada yang memindahkan ibu kota saat kondisi sedang terpuruk. Ini kita sedang terpuruk. Apakah masih belum disadari? Atau para pejabat yang memang hartanya melimpah tidak merasa kondisi ini terpuruk. Terus di mana empati para pejabat terhadap rakyat hari ini? Sudahlah Ngabalin. Jangan berusaha untuk mencari bahasa-bahasa sehingga rakyat kemudian menjadi terlena. Malulah Ngabalin, malu kita lihat apa yang Anda ucapkan di publik selalu dengan mudah dikonter oleh rakyat jelata. Apabila sahabat semua tertarik untuk membeli kaos ini dan sekaligus paket buku dari saya,
sahabat semua bisa memesannya melalui nomor yang ada di sini. Insya Allah dengan sahabat semua membeli produk ini, sahabat telah membantu perjuangan kami dan juga sekaligus membantu perjuangan sahabat lain yang sama-sama sedang berjuang menegakkan kalimat Allah di Indonesia ini.